Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Ana Sapitri dengan NIM 12403173231. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi dan wawancara saya mengenai penerapan sistem informasi akuntansi dalam upaya meningkatkan internal kontrol pada pengelolaan alokasi dana desa untuk menilai akuntabilitas kinerja desa. Studi empiris saya di Desa Ngembul, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai judul saya, mari kita lihat profil Desa Ngembul. Ojo sik. Ya, itu tadi adalah sedikit gambaran mengenai Desa Ngembul, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai judul saya, penerapan sistem informasi akuntansi dalam upaya meningkatkan internal kontrol pada pengelolaan alokasi dana desa untuk nilai akuntabilitas kinerja desa. Studi empiris di Desa Ngembul, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Alasan saya mengambil judul ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi sejauh mana, apakah sudah bisa diterapkan di semua bagian, dan untuk mengetahui internal kontrol yang dilakukan desa pada alokasi dana desa untuk menilai kinerja desa. Sebelum kita membahas permasalahan yang ada, di sini saya akan menjelaskan sedikit gambaran mengenai desa, yaitu yang pertama, asal-usul desa. Asal-usul desa Ngembul, konon dulunya ada pengembara dari arah barat bernama Kasan Brewok. Beliau adalah salah satu pengikut laskar Pangeran Diponegoro yang kalah berperang melawan Belanda. Mbah Kasan Brewok beserta teman-temannya melarikan diri ke wilayah Jawa Timur sampai ke daerah Blitar. Dalam perjalanannya, Mbah Kasan Brewok beristirahat dan menancapkan tongkatnya. Ketika tongkatnya dicabut, kemudian keluar air dari tempat tongkat itu ditancapkan dan disebut sebagai umbul atau mata air. Menurut pesan dari Mbah Kasan Brewok, besok pada waktu zaman sudah ramai, daerah ini supaya dinamakan Desa Umbul. Namun, lama-kelamaan desa ini berubah menjadi Desa Ngembul, yang awal mulanya dipimpin oleh Bapak Musiman sebagai kepala desa pertama di Desa Ngembul. Yang selanjutnya, Desa Ngembul juga memiliki visi dan misi. Yang pertama, visi Desa Ngembul. Visi Desa Ngembul yaitu terwujudnya masyarakat Desa Ngembul yang berkualitas, beriman, sejahtera, dan
martabat dalam pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya yaitu misi Desa Ngembul. Misi Desa Ngembul itu ada 14. Yang pertama, membentuk aparatur desa yang memiliki kapasitas dan kemampuan dalam melayani masyarakat sehingga terwujud pemerintahan efisien dan efektif. Yang kedua, membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dalam kesehatan, pendidikan, dan mempunyai tempat tinggal atau papan yang layak. Yang ketiga, yaitu menyediakan infrastruktur perdesaan yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, pertanian, sosial, dan budaya. Yang keempat, yaitu mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup untuk kemajuan desa. Yang kelima, yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang berdaya saing, mengembangkan ekonomi, non-pertanian, penerapan teknologi, tepat guna, dan menciptakan lapangan kerja. Untuk misi yang keenam adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat bisa berdasarkan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Kemudian misi yang ketujuh yaitu membentuk masyarakat yang berkepribadian dan berkebudayaan dengan mematuhi aturan hukum dan menerapkan nilai-nilai budaya luhur dalam rangka memantapkan landasan spiritual dan etika pembangunan. Kemudian misi yang ke-8 yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa sehingga bentuk partisipasi mitra pemerintahan desa mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Misi yang ke-9 yaitu peningkatan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Misi yang ke-10 yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya bagi pemuda melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ke-11 yaitu peningkatan sumber daya masyarakat, utamanya masyarakat miskin agar mampu mengatasi kesulitannya. Yang ke-12 peningkatan perlindungan masyarakat termasuk dunia usaha. Yang ke-13 yaitu peningkatan kemitraan pembangunan ekonomi lokal. Dan yang terakhir atau yang ke-14 yaitu peningkatan kinerja pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu batas wilayah Desa Ngembul, yaitu sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Kedungbungu, Kecamatan Binangun. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Tawangrejo, Kecamatan Binangun. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rejoso, Kecamatan Binangun. Sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Desa Joko, Kecamatan Kesamben. Untuk pembagian wilayah di Desa Ngembul terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun Ngembul, Dusun Sumber Pandan, Dusun Blumbang, dan Dusun Kebonrejo. Nah, sekarang adalah permasalahan di lapangan. Selama kegiatan PPL di kantor Desa Ngembul, tidak banyak permasalahan yang dihadapi oleh kantor desa. Namun, tetap saja ada beberapa masalah yang ditemukan. Misalnya, belum optimalnya sistem informasi akuntansi pada kasih pemerintahan, di mana permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya sumber daya manusia untuk mengoperasikan sistem tersebut. Dari permasalahan di atas mengakibatkan beberapa bagian harus dilakukan secara manual dan memakan waktu yang lama dalam penyelesaiannya. Kemudian dari pemaparan yang telah disampaikan oleh pihak desa, memang untuk penerapan sistem informasi akuntansi adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten pada bidang tersebut. Walaupun beberapa bagian masih menggunakan secara manual, tidak menghambat desa untuk kegiatan pelaporan alokasi dana desa ataupun saat proses pelayanan kepada masyarakat. Kemudian,
ini sudah mendapatkan tanggapan dari pihak lembaga, tanggapan dari kantor desa Ngembul sendiri mengenai permasalahan yang terjadi, khususnya mengenai belum optimalnya penerapan sistem informasi akuntansi pada kasih pemerintahan. Kepala desa berpendapat bahwa kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk mengoperasikan aplikasi pembantu tersebut memang iya terjadi gitu. Sumber daya manusianya memang masih kurang. Kepala desa tidak menganggap permasalahan ini masalah biasa, karena bagi desa sumber daya manusia adalah permasalahan yang sulit. Kemudian menurut desa kurangnya sumber daya manusia ini adalah permasalahan yang sampai sekarang belum bisa dipecahkan. Namun ada kabar baiknya, 10 tahun terakhir sumber daya manusia di wilayah Desa Ngembul itu sudah mulai mengalami perkembangan. Di kantor desa untuk karyawan sudah memenuhi, hanya tinggal pada kasih pemerintahan yang belum optimal. Tetapi desa selalu melakukan evaluasi untuk bisa mengoptimalkan aplikasi pembantu pada kasih pemerintahan. Sedangkan pada masyarakat kini sudah mulai mementingkan pendidikan, walaupun masih banyak yang tidak meneruskan ke jenjang perkuliahan atau ke perguruan tinggi. Namun kabar baiknya setidaknya banyak pemuda di Desa Ngembul itu yang sudah lulus SLTA atau SMA. Meskipun belum optimal, penerapan sistem informasi akuntansi pada kasih pemerintahan tidak menurunkan akuntabilitas kinerja desa. Desa tetap melakukan kegiatan pelayanan walaupun harus dilakukan secara manual, tidak menurunkan akuntabilitas kinerja desa. Selanjutnya yaitu mengenai internal kontrol. Menurut sekretaris desa, mengenai internal kontrol sudah baik karena internal kontrol langsung dipegang oleh kepala desa. Kepala desa sebagai pengambil keputusan dibantu oleh sekretaris desa sebagai verifikasi. Untuk menilai akuntabilitas kinerja tadi di depan sudah dijelaskan, itu sama. Nah, tujuannya mengapa harus ada bukti terlampir? Menurut Bapak Kepala Desa, karena dari bukti tersebut kita akan mengetahui berbagian itu mengenai pertanggungjawabannya di bagian itu sudah baik atau belum. Lalu bagaimana mereka itu bisa mempertanggungjawabkan atas kegiatan yang mereka lakukan. Jika memang tidak ada bukti yang bisa dilampirkan, maka kepala desa tidak mau menandatangani atau melanjutkan mengenai agenda yang akan dilakukan oleh bagian di kantor desa tersebut. Sedangkan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja adalah kedisiplinan. Kedisiplinan ini mulai dari kedisiplinan masuk, kedisiplinan dalam menjalankan tugasnya, dan sampai kedisiplinan meninggalkan tempat kerja itu harus izin terlebih dahulu. Terus yang kedua itu tertib administrasi. Jadi di sana itu ketika pegawai itu datang, mereka harus absen terlebih dahulu. Absennya juga sudah menggunakan elektrik. Jadi akan tahu saat melakukan rekapitulasi di akhir bulan siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir. Seperti itu. Terus kemudian pada sistem perencanaan dan pengawasan pihak terkait. Sedangkan untuk peningkatan internal kontrol, kepala desa memperdayakan perangkat desa sesuai dengan tugas-tugasnya dan meminta laporan rutin dari masing-masing kasih, kaur, dan sekretaris. Jadi setiap akhir bulan desa itu selalu melaporkan hasil kegiatannya
kepada kepala desa. Jika ada yang tidak sesuai, nanti kepala desa akan memperingatkan dan terus memberdayakan agar kualitas kinerja desa itu semakin baik. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan di kantor Desa Ngembul, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar mengenai penerapan sistem informasi akuntansi dalam upaya meningkatkan internal kontrol pada alokasi dana desa untuk menilai kinerja desa, itu sudah baik ya penerapannya. Sistem informasi akuntansinya juga sudah baik, tinggal mengoptimalkan saja pada kasih pemerintahan yang sekarang ini sudah mulai berjalan. Sedikit demi sedikit kasih pemerintahan sudah mulai memahami bagaimana cara mengoperasikan aplikasi tersebut. Nah, ini adalah suatu kemajuan bagi desa daripada tahun sebelumnya. Dan juga untuk internal kontrolnya juga sudah baik. Kepala desa mau mengontrol setiap hari bagaimana karyawannya bekerja, terus bagaimana anggotanya itu bekerja, apakah sudah baik atau belum. Jika belum, ya kita terus diperbaiki oleh beliau, dan beliau selalu mengadakan rapat setiap ada permasalahan yang dihadapi oleh desa, seperti itu. Ya, itu tadi adalah pemaparan hasil observasi dan wawancara saya selama 1 bulan di Desa Ngembul, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Untuk selanjutnya, apabila ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.